Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang mengupas tentang review ataupun menceritakan alur cerita film, berbagai film, baik dari mancanegara ataupun film-film lokal Indonesia. Nah, kali ini gue akan ngebahas film tentang persahabatan manusia dan seekor hewan. Yap, di film ini peran utamanya adalah seekor hewan anjing. Ini kalau dipikir-pikir kayak film-film di luar negeri gitu ya, tapi gue lupa judulnya. Kalau kalian ada yang tahu film-film yang hampir sama ceritanya, tapi dari negara lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sebelum gue lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobarna. Oke, kalau gitu kita langsung ke intro dulu. Film yang berjudul Jun and Kopi ini yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Rian Delon sebagai sepasang suami istri, Aya yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Ale yang diperankan oleh Rian Delon, dan juga menampilkan sang komedian TJ dan salah satu lagi artis cilik yang berperan sebagai Karin. Gue lupa nama aslinya, tapi si Karin ini dia adalah anak dari si Aya dan si Ale. Namun, yang mesti kalian tahu bahwa di film ini pemeran utamanya bukan mereka, melainkan seekor anjing yang bernama Jun and Kopi. Film yang menurut gua ini baru pertama kali gua nonton di Indonesia, film hewan yang bersahabat dengan manusia atau sebaliknya manusia yang bersahabat dengan hewan gitu. Di film ini banyak karakter berbeda-beda sih menurut gua, karena kalau menurut gua karakter gua akan satu persatu dulu yang akan aku bahas. Di sini ada Aya yang diperankan oleh Acha Septriasa. Menurut gua kalau perannya si Aya ini udah keren banget. Kita udah tidak bisa meragukan lagi perannya si Aya. Di sini dia berperan sebagai ibu rumah tangga yang menurut gua keren. Bagaimana dia cara merawat anaknya, bagaimana cara dia khawatir kepada anaknya dikala anaknya sakit, terus bagaimana dia cara mengurus keluarganya, dan juga bagaimana dia cara mengurus hewan-hewan peliharaannya. Menurut gue keren di film Jun and Kopi ini. Perannya si Acha Septriasa sebagai ibu rumah tangga itu dapat banget gitu. Namun sebaliknya peran Ale yang diperankan oleh Rian Delon ini menurut gue masih kayak gimana ya, karena memang mungkin si sang sutradara ini tidak begitu banyak menampilkan sosok Ale di dalam film Jun and Kopi, karena yang kita tahu kalau di film ini tuh kayak si Ale ini munculnya tuh pas dia malam pulang kerja, makan, malam pulang kerja, kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi kayak kesehariannya si Ale ini tidak terlihat gitu seperti pada bapak-bapak atau suami-suami pada umumnya gitu. Karena memang di film ini tidak ada tidak menampilkan seorang bapak yang lagi di rumah ngapain tuh, tidak gitu. Karena atau mungkin gue berpikir bahwa si Ale ini adalah orang sibuk gitu. Dia pembisnis besar atau dia punya perusahaan besar gitu yang waktunya memang habis untuk kerja gitu. Karena di film ini itu hanya punya satu hari untuk mereka berlibur gitu. Justru disitulah di hari liburan itulah drama film ini tuh terasa banget gitu. Kalau TJ kita udah nggak bisa pungkiri lagi ya, seorang komedian yang menurut gua kita bisa ngakak gitu kalau TJ sudah ditampilkan di berbagai film apapun gitu. Karena cuman memang si TJ ini juga sedikit gitu naskah-naskahnya yang buat si TJ itu sedikit gitu, karena memang mungkin si sang sutradara ini
viewer untuk menampilkan seekor hewan gitu di dalam film Jun and Copy gitu. Nah, gue mau ngebahas tentang si Jun dan si Copy. Nah, kalau si Copy ini adalah anjing yang berwarna hitam. Ini memang anjing peliharaannya si Ale atau anjing yang sudah menetap di rumah mereka. Sedangkan si Jun itu adalah anjing yang berwarna putih. Asal muasalnya itu si Jun itu kayaknya kayak anjing anjing apa ya, anjing liar gitu. Tapi kalau kalau gua kayak ngelihat untuk ukuran anjing liar gitu, Ale itu terlalu bersih, si Ale lagi gue bilangnya, si Jun ini terlalu bersih gitu. Nggak kotor sama sekali gitu. Atau mungkin gue malah berpikir bahwa si Jun ini adalah anjing orang lain yang kabur gitu. Ketemulah dengan si Aya, dia ngerasa nyaman dengan si Aya. Nah, pada suatu hari ketika si Jun ini dikejar-kejar oleh segerombolan anak kecil dan dia merasa bahwa dirinya itu berbahaya, dalam keadaan bahaya gitu. Makanya dia menyelamatkan diri atau mencari perlindungan. Nah, ketemu dengan si Aya, si Acha Septriasa itu. Nah, di scene awal itu terlihat bahwa si Jun itu sedang dikejar-kejar oleh segerombolan anak kecil. Nah, si Jun ini ikutlah sama si Aya ke rumahnya gitu. Si Aya bingung dong, ini nanti kalau gue bawa anjing lagi, suami gue akan marah kayak gitu. Akhirnya si Aya dengan si TJ itu uh, sekongkol lah untuk menyembunyikan si Jun ini di dalam kamar anak kecil gitu, kayak kamar bayi gitu sih. Mungkin itu adalah kamar yang dipersiapkan untuk kelahiran anaknya si Aya. Namun pada saat itu si Aya belum mengandung gitu. Nah, pada saat adegan makan malam, tiba-tiba si Jun ini bikin ulah lah di dalam kamar anak itu. Si Jun tuh merobek-robek sebuah boneka yang sudah dipersiapkan oleh si Aya dan si Ale. Akhirnya si Ale tahu bahwa di dalam kamar tersebut ada anjing dan dia marah bahwa kenapa ada anjing gitu, kenapa ada anjing baru, kita kan sudah punya si Kopi gitu. Tapi si Aya meyakinkan kasihan ini kalau anjing ini dibiarkan di jalanan gitu. Nah, akhirnya dalam perdebatan antara Ale dan Aya, si Aya ini meyakinkan kepada si Ale bahwa Jun harus tetap tinggal di rumahnya. Suatu malam ketika si Aya lagi sakit, si Jun tuh kayak mengetahui bahwa si Aya ini lagi mengandung gitu. Di dalam cerita ini tuh, film ini kerasa banget gitu dramanya. Bagaimana si Jun itu diperlakukan menjadi hewan kedua dari si Kopi, yang sebenarnya si Jun pengen banget akrab dengan si Ale, tapi si Alenya tidak pernah menganggap bahwa si Jun ada di rumahnya itu gitu. Uh, Cerita berlanjut ketika si Aya melahirkan seorang anak perempuan, dan si Aya mulai merasa gelisah dan khawatir uh, gimana ketika Jun melihat anak kecil, karena si Jun ini trauma dengan anak kecil gitu. Si anjing putih ini gitu, dia trauma sama anak kecil. Tapi kayak apa sih interaksi si Aya dan si Jun ini itu dapat banget gitu. Gue jadi kayak inget gue gitu kan, gue pribadi gue punya hewan dua di rumah itu, tapi kucing, namanya Kimo dan Ola. Dia itu selalu, jadi kalau gue ngelihat film ini gue jadi kayak inget dengan hewan peliharaan gue yang ada di rumah gitu. Karena memang hewan itu punya insting yang kuat kepada si pemiliknya gitu. Dan hewan itu juga hampir sama, menurut gue sih kayak kok dia bisa bisa mengetahui gitu mana orang yang baik dan mana orang yang nggak suka sama mereka gitu. Nah, di film ini diceritakan lah di situ, dan drama-drama yang si Jun trauma, si Jun menjaga anaknya, itu dapat gitu di sini gitu di film Jun and Copy. Terus apalagi pas ketika si Karin hilang di hutan, itu gua nggak tahu kenapa si Jun kok bisa ada di lokasi liburan, padahal lokasi rumahnya dan lokasi liburan itu kan jauh banget ya. Sampai yang ini yang gue bilang komedinya dapat ke kayak si Jun itu naik mobil gitu, terus pindah mobil lagi sampai naik angkot. Dia kayak ngerti gitu dan apa yang kita tahu bahwa penciuman seorang anjing itu memang tajam gitu. Sampai di dalam film Jun and Copy juga si Jun tuh langsung bisa menemukan keberadaan si Karin, yang menurut gue keren gitu loh. Seekor anjing gitu
bisa menemukan majikannya yang ternyata jauh banget gitu jaraknya dari rumah sampai ke lokasi liburan si majikannya tersebut. Oke, segitu aja karena gua nggak mau terlalu banyak spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton film Jun and Copy, gua sarankan wajib nonton karena filmnya keren banget. Kita bisa belajar arti apa ya, arti kehidupan mungkin ya, atau arti bagaimana kita dijadikan orang kedua bagi orang-orang yang kita sayang gitu. Di film ini kita dapat banget. Terus gue kayak habis nonton ini gue langsung kayak ngelihat kucing gue, oke, aman gitu. Jadi kayak ngerasa semoga gue menjadi orang baik kepada hewan-hewan peliharaan gue. Oke, segitu dulu cerita dari film Jun and Coffee. Jika kalian punya cerita lain tentang film Jun and Coffee, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum itu, kalian juga tetap support channel ini dengan cara klik subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna. Kalau gitu, gua pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.